Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semuanya. Bertemu, berjumpa. Kami dari Manipul News Waskita. Tentu saja malam hari ini adalah perdana untuk kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi bangsa hari ini, dan kami perkenalkan terlebih dahulu. Hadir di tengah kita adalah Bapak Ahmad Gunawan selaku Ketua Waskita Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara, dan kemudian juga beberapa rekan pembina yang hari ini barangkali berhalangan hadir, dan juga mewakili dari komunitas perempuan hadir juga. Ibu Iblah Zuriatin yang lebih akrab dipanggil Mbak Ria, yang juga menjadi komunitas perempuan yang mewakili aspirasi dari masyarakat saat ini yang menyuarakan tentang berbagai macam hal tentang masyarakat perempuan. Dan tentu saja pada saat ini kita menyampaikan tentang keprihatinan kondisi bangsa. Oleh karena itu kita mulai saat ini akan menyampaikan beberapa tema-tema yang nanti kita akan ajukan sebagai sebuah manifesto politik kita dari Waskita untuk perbaikan kondisi bangsa ini. Slogan kita adalah menuju Indonesia maju, menuju Indonesia yang lebih maju, berdaulat dan demokratis. Saya kira begitu, dan selanjutnya monggo kami persilakan. Monggo Pak Hakim. Makasih Ustadz Padi yang kebetulan sebagai sekretaris Yayasan Waskita. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa membuat satu sejarah baru. Adanya satu komitmen kita terhadap kehidupan bangsa dan negara. Perjalanan ini tidak hanya sekedar lahir dengan tiba-tiba. Akhirnya kita melahirkan satu komitmen adanya wadah baru kita yang bernama Wahana Aksi Kritis Nusantara. Kita cukup lama berkontemplasi tentang persoalan-persoalan bangsa, terutama semenjak Prabowo menjadi presiden. Kita akan menagih janji kampanye Prabowo, dan kita akan menagih janji-janji beliau yang dituangkan dalam bukunya Paradok Indonesia, dalam bukunya Strategi Transformasi Bangsa dan sebagainya, bahwa kita betul-betul akan mengapresiasi apa ucapan beliau yang telah ditulis dalam sebuah karya-karya, sehingga nanti para pembantu-pembantu beliau atau para penyelenggara beliau jangan ada yang alergi ketika kita kritik, jangan ada alergi ataupun marah atau bahkan mengintimidasi kami ketika kita bisa menyampaikan bukti-bukti bahwa kami dalam perjalanan ini kita sudah mempunyai beberapa agenda yang data itu sudah kita miliki melalui lembaga-lembaga kita yang lain, termasuk di dalamnya ada Yayasan LBH Indonesia Menggugat, merupakan partner daripada kegiatan yang akan dilakukan oleh Wahana Aksi Kritis Nusantara ini. Sehingga saya akan berkomitmen bersama teman-teman yang sudah kita canangkan dalam rapat-rapat kemarin dengan para pembina yang menyebutkan bahwa ketika kita punya data, ketika punya bukti, tidak usah sungkan-sungkan siapapun mereka, ya, para pembantu Presiden Prabowo ini siapapun mereka, ketika dia sudah merongrong APBN, ada gejala untuk mengkhianati kehidupan bangsa, ya, ada gejala untuk tidak ada keberpihakan terhadap rakyat kecil, kita sikat. Jadi itu komitmen kami, dan kami alhamdulillah sudah didukung oleh para pembina yang nanti setidaknya akan memberikan semangat kepada kami sebagai lembaga baru kita, yaitu melalui podcast Manipul News yang setidaknya akan menjadi alat untuk memperjuangkan menuju
masyarakat adil dan makmur. Saya kira pembukaan dari saya itu monggo dari Ustadz Badut bisa menambahi dalam hal-hal yang sifatnya nanti akan secara teknis kita akan melakukan satu kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih statement awal yang begitu luar biasa. Tujuan, semangat yang ingin dibangun di Wahana Aksi Kritis Nusantara ini adalah mengawal ya dari visi misi pimpinan tertinggi kita di negeri ini ya, Bapak Presiden Prabowo. Tentu saja jangan sampai visi besar yang beliau sudah tuangkan sebagai sebuah konsep kenegarawannya ini kemudian belum maksimal terimplementasi. Oleh karena itu kita sebagai bagian dari civil society ya, masyarakat ini berupaya untuk bisa memberikan kontribusi berupa kritik konstruktif yang mungkin nanti kita akan bisa melihat dari sebuah persoalan yang saat itu terus kita amati berkembang. Dari semua itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah bagian dari elemen bangsa ini? Mungkin Pak AG ini melihat negeri ini sebenarnya sedang baik-baik saja atau tidak? Baik-baik saja sebenarnya. Pada dasarnya boleh dikatakan kurang baik-baik saja. Namun dengan ada catatan yang bisa Bapak AG buktikan kira-kira apa sebenarnya? Ya, persoalan tentang ekonomi kita, ya, utang kita. Tahun depan mau narik 700 triliun untuk bayar hutang. Kalau dalam bisnis, lu udah bangkrut itu. Ya, beban APBN yang terlalu tinggi untuk para ASN dan aparatur negara yang kurang efisien, ya. Terus kita masih banyak kritik-kritik persoalan program-programnya Prabowo yang harus kita evaluasi secara cepat. Masuk MBG, Sejumlah pihak minta pemerintah menyetop program makan bergizi gratis setelah kasus keracunan terus terjadi. Koperasi Merah Putih, ya, Kopdes itu dan sebagainya. Sehingga kalau contoh aja, kalau Koperasi Merah Putih itu mau maju dan mau berhasil, harus orang-orang ada di dalamnya itu harus orang bersih, ya. Jangan masih ada sapu-sapu kotor di kiri kanannya untuk ikut mensukseskan programnya yang cukup besar itu, ya kan? Contoh kan kasus yang pernah disampaikan di dalam persidangan, beberapa kali persidangan menyebut pimpinan koperasi itu disebut namanya itu, ya kan? Di dalam bukti persidangan judi online, ya kan? Sudah tidak menjadi rahasia umum. Kalau persoalan-persoalan ini sudah disebut, jangan harap bahwa Koperasi Merah Putih ini akan bisa menjadi baik ketika masih ada sapu-sapu yang kotor. Artinya bahwa programnya sangat sungguh luar biasa, tapi kemudian perlu harus dimulai di clean ya, dibersihkan dulu dari personality yang nanti akan mengawal program ini. Saya kira orang-orangnya yang membantu presiden dalam program-program beliau gitu, harus bersih dulu gitu. Masa mau membuat program sebesar itu masih ada orang-orangnya yang tidak jelas. Nah, ini menarik nih. Belum lagi masalah dulu yang di pidato presiden kemarin di 17 Agustus, Prabowo menggebu-gebu masalah tambang. Yeah.